Jangan percaya kalau ada yang bilang 20.000 bisa berubah jadi 100 juta hanya karena satu trik rahasia. Tidak ada sulap di sini. Tidak ada pesugihan digital, tidak ada tombol instan. Yang ada adalah matematika, tenaga, waktu, dan kemampuan menciptakan nilai. Angka 20.000 mungkin kecil di tangan orang yang hanya menghabiskannya, tapi bisa menjadi titik awal kalau dipakai untuk memutar uang. Coba ingat, 20.000 hari ini sering hilang begitu saja. Es kopi, parkir, ongkos kecil, atau sekadar jajan karena lapar mata. Besok uangnya sudah tidak ada, dan hidup berjalan seperti biasa. Masalahnya bukan karena 20.000 terlalu kecil. Masalahnya, uang sekecil itu hampir selalu diperlakukan sebagai uang konsumsi, bukan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uang berikutnya. Dan mungkin sekarang Anda sedang berpikir, jangankan mengejar 100 juta. Sisa uang di dompet saja harus dihitung supaya cukup sampai gajian. Mau bicara bisnis ratusan juta terasa seperti cerita orang lain. Ada kebutuhan rumah, tagihan, makan, transportasi, belum lagi keadaan darurat yang bisa muncul kapan saja. Jadi kalau Anda merasa sulit percaya, itu bukan hal yang aneh. Kita memang hidup di zaman ketika internet lebih sering menunjukkan hasil akhir daripada prosesnya. Mobil bagus terlihat, rumah besar terlihat, saldo rekening dipamerkan, tapi jarang ada yang menunjukkan berapa kali barang tidak laku, berapa banyak tenaga yang terbuang, atau berapa kali modal harus diputar sebelum benar-benar tumbuh. Karena itu, skeptis justru sehat. Yang kita cari bukan janji kaya, tapi mekanisme yang bisa masuk akal ketika dibawa ke kehidupan nyata. Mulai sekarang, ubah cara melihat 20.000 itu. Jangan berpikir, bagaimana caranya menyimpan uang kecil sampai menjadi besar. Pertanyaannya harus berubah menjadi, bagaimana 20.000 ini bisa menghasilkan 30.000, lalu 50.000, lalu 100.000. Selisihnya mungkin terlihat receh. Tapi kalau selisih itu terus diputar, disitulah mesin mulai bergerak. Uang pertama bukan tujuan akhir, melainkan bahan bakar pertama. Dan ketika uang Anda kecil, jangan hanya mengandalkan uang. Gunakan modal lain yang Anda punya, tenaga, waktu, keterampilan, mata yang jeli melihat peluang, dan kemampuan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan orang. Inilah yang bisa kita sebut sebagai compounding berbasis kemampuan. Modal uang mungkin cuma 20.000, tetapi nilai yang Anda tambahkan bisa jauh lebih besar daripada uang yang Anda keluarkan. Di video ini, kita tidak akan membahas trading abal-abal atau cara cepat kaya yang hanya bagus di judul. Kita akan melihat sebuah jalur yang lebih membumi. Bagaimana modal kecil diputar melalui nilai tambah, bagaimana keuntungan ditahan, lalu bagaimana permainan bisa dinaikkan ketika modal mulai membesar. Targetnya memang 100 juta, tetapi yang lebih penting adalah memahami tangga untuk mencapainya. Karena kalau selama ini Anda melihat 100 juta seperti jackpot, sudah waktunya cara pandang itu dihancurkan. Jangan bayangkan satu lompatan besar. Bayangkan uang kecil yang terus bergerak, keuntungan yang tidak langsung dimakan, lalu modal yang perlahan naik kelas. Dari sinilah semuanya dimulai. Sekarang, mari kita bedah hitungannya dan lihat seperti apa permainan ketika 20.000 benar-benar dipaksa bekerja. Sekarang kita masuk ke fase pertama, fase ketika modal belum cukup besar untuk membeli aset mahal, jadi permainan utamanya adalah menciptakan nilai dari sesuatu yang kelihatannya tidak berharga. Bayangkan Anda hanya punya 20.000 di tangan. Jangan cari bisnis yang membutuhkan toko, mesin, atau stok ratusan unit. Cari sesuatu yang bisa Anda beli murah, perbaiki, lalu jual dengan nilai yang lebih tinggi. Misalnya begini, Anda punya 20.000 untuk membeli cairan pembersih, lap, amplas, atau perlengkapan kecil lainnya. Lalu Anda mulai melihat sekitar rumah, gudang, tetangga, atau marketplace lokal. Ada barang bekas yang sebenarnya masih berfungsi, tetapi tampilannya kusam, berdebu, atau tidak menarik. Orang lain melihat barang buangan. Anda melihat kesempatan untuk mengubah persepsi pembeli. Disinilah konsep nilai tambah mulai bekerja. Anda tidak menciptakan barang dari nol. Anda hanya mengambil sesuatu yang dihargai rendah, lalu membuatnya lebih layak untuk dihargai tinggi. Barang dibersihkan, bagian yang kusam diperbaiki, permukaan dipoles,
kemudian difoto dengan pencahayaan yang bagus, dan dijelaskan dengan jujur. Modal uangnya kecil, tetapi tenaga dan kemampuan Anda ikut masuk ke dalam harga jual. Misalnya sebuah barang bekas dibeli sangat murah, karena kondisinya kotor. Setelah dibersihkan dan dirapikan, nilainya di mata pembeli bisa berubah jauh. Bukan berarti setiap barang pasti bisa dijual 3-5 kali lipat, karena pasar tetap punya batas harga. Tetapi ketika modal utama Anda adalah tenaga dan kejelian, margin bisa menjadi menarik. Anda tidak sedang menjual barang semata, Anda sedang menjual hasil dari proses memperbaiki nilai barang tersebut. Strategi seperti ini paling cocok untuk orang yang uangnya terbatas, tetapi masih punya waktu dan kemauan bekerja. Mungkin Anda pekerja shift yang punya 1 atau 2 hari kosong. Mungkin Anda sedang mencari tambahan penghasilan setelah pulang kerja. Atau Anda punya garasi kecil yang selama ini hanya dipenuhi barang tidak terpakai. Yang dibutuhkan bukan modal besar, melainkan kemampuan melihat sesuatu yang dilewatkan orang lain. Tapi jangan salah mengira ini sebagai uang mudah. Fase pertama justru bisa menjadi fase yang paling melelahkan. Anda harus mencari barang, menawar, mengambilnya, membersihkan, memperbaiki, memotret, membalas chat, bertemu pembeli, lalu mengulang semuanya lagi. Kalau hari ini Anda tidak bergerak, tidak ada barang yang berubah, tidak ada transaksi yang terjadi, dan tidak ada uang baru yang masuk. Ini benar-benar pendapatan aktif. Karena itu ada satu aturan yang tidak boleh dinegosiasikan kalau tujuan akhirnya memang ingin naik kelas. Keuntungan dari fase ini jangan langsung berubah menjadi gaya hidup. Jangan baru mendapat tambahan 100.000 lalu merasa harus mentraktir diri sendiri. Profit harus kembali menjadi bahan bakar. Kalau modal bertambah menjadi 50.000, putar lagi. Menjadi 100.000, putar lagi. Sampai suatu hari jumlahnya cukup besar untuk membuka permainan yang berbeda. Namun pertanyaannya, sampai kapan Anda mau terus berlari mengejar barang receh demi keuntungan puluhan ribu? Tenaga manusia punya batas. Waktu juga punya batas. Kalau modal sudah mulai terkumpul, Anda tidak boleh selamanya bermain dengan cara yang sama. Justru di titik itulah strategi harus berubah. Karena tujuan kita bukan menjadi orang yang paling sibuk, tetapi menjadi orang yang mampu mengelola modal dengan semakin efisien. Begitu hasil gulungan dari 20.000 tadi, mulai terkumpul dan modal sudah masuk ke angka jutaan, permainan harus berubah. Anda tidak lagi berada di tahap mencari barang receh sebanyak mungkin. Sekarang waktunya naik ke fase high ticket flipping, mencari barang bernilai lebih tinggi yang sedang dijual di bawah harga wajarnya. Di sini, yang Anda kejar bukan jumlah transaksi, tetapi selisih valuasi. Ada orang yang butuh uang cepat, ada yang pindah rumah, ada yang tidak punya waktu mengurus barang, atau sekadar ingin mengosongkan gudang. Kondisi seperti itu bisa membuat barang yang sebenarnya masih bernilai dijual jauh di bawah harga pasarnya. Disitulah kemampuan membaca harga mulai jauh lebih penting daripada sekadar punya modal. Bayangkan Anda menemukan kulkas Samsung second yang masih berfungsi, tetapi tampilannya kotor dan pemiliknya sedang butuh uang. Atau kursi teras kayu solid yang lama tersimpan di gudang. Bisa juga treadmill elektrik yang jarang dipakai. Barang seperti ini tidak harus rusak parah. Kadang hanya perlu dibersihkan, dicek, diperbaiki sedikit, lalu dipasarkan kembali kepada orang yang memang sedang mencari barang tersebut. Perbedaannya mulai terasa di sini. Di fase pertama, Anda mungkin harus melakukan puluhan transaksi kecil untuk mengumpulkan keuntungan 1 juta. Sekarang, satu transaksi barang bernilai lebih tinggi bisa menghasilkan angka yang sama, bahkan lebih besar, jika Anda benar dalam membeli. Jadi tenaga Anda tidak lagi habis untuk mengejar volume. Fokusnya bergeser menjadi membaca harga, menghitung biaya, menilai kondisi, lalu membeli hanya ketika selisihnya memang masuk akal. Tetapi semakin besar nilai barang, semakin besar pula konsekuensinya. Barang high ticket biasanya bergerak lebih lambat. Uang Anda bisa tertahan berminggu-minggu karena belum menemukan pembeli yang tepat. Sementara itu, modal tidak bisa dipakai untuk transaksi lain. Jadi margin besar bukan berarti selalu lebih baik. Anda harus menimbang kecepatan perputaran modal, risiko kerusakan, biaya penyimpanan, sampai kemungkinan harga turun sebelum barang terjual.
Dan jangan menganggap barang bekas mahal pasti sulit dijual. Pembeli memang lebih sedikit, tetapi kebutuhannya lebih spesifik. Orang yang sedang mencari treadmill tidak akan terlalu peduli bahwa barang itu bekas, selama kondisinya jelas, harganya masuk akal, dan penjualnya meyakinkan. Foto yang rapi, deskripsi yang jujur, informasi kondisi yang lengkap, serta kemampuan menentukan harga, bisa membuat barang yang terlihat biasa menjadi jauh lebih menarik. Masalah berikutnya muncul ketika barang semakin besar. Anda mulai membutuhkan ruang untuk menyimpan kulkas, furnitur, treadmill, atau aset lain yang belum laku. Belum lagi kalau pembelinya berada di kota berbeda. Ada ongkos angkut, risiko kerusakan, tenaga bongkar muat, dan koordinasi pengiriman. Jadi ketika nominal transaksi naik, keribetannya juga ikut naik. Bisnis tidak menjadi lebih mudah, hanya jenis masalahnya yang berubah. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah Anda berani mengejar keuntungan lebih besar. Pertanyaannya, apakah Anda siap menahan ego di fase awal, memutar keuntungan berulang kali, dan menerima pekerjaan yang melelahkan sebelum modal cukup kuat untuk naik kelas? Karena dari 20.000 menuju 100 juta, yang berubah bukan cuma angka di rekening. Yang berubah adalah cara Anda melihat barang, waktu, risiko, dan nilai sebuah kesempatan. 100 juta tidak datang dari satu transaksi ajaib. Angka sebesar itu biasanya lahir dari ribuan keputusan kecil yang dilakukan berulang kali. 20.000 pertama mungkin terasa tidak berarti, tetapi ketika setiap keuntungan diputar kembali, modal mulai membentuk tangga. Naik sedikit, diputar lagi. Naik lagi, diputar lagi. Sampai akhirnya permainan yang dulu terasa kecil, mulai menghasilkan angka yang jauh berbeda. Kalau harus diringkas, logikanya sederhana: hustle, reinvest, scale up. Mulai dari pekerjaan atau barang yang bisa menghasilkan margin dengan modal kecil. Tahan keinginan menikmati hasil terlalu cepat. Lalu ketika modal sudah cukup, pindahkan tenaga dan uang Anda ke transaksi yang lebih besar dan lebih efisien. Bukan mengejar kaya mendadak, tetapi terus menaikkan kapasitas permainan. Dan Anda tidak perlu menunggu punya 1 juta untuk mulai menguji konsepnya. Besok, ambil 20.000. Cari satu barang di rumah atau sekitar Anda yang sudah lama tidak dipakai, tetapi masih punya nilai. Bersihkan. Rapikan. Foto dengan baik. Cari harga pasar. Lalu coba tawarkan di marketplace lokal. Mungkin tidak langsung laku. Tidak masalah. Tujuan pertama bukan menjadi kaya, tetapi membuktikan bahwa Anda mampu menciptakan selisih dari sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. 3-6 bulan pertama mungkin terasa membosankan. Anda bisa merasa sudah bekerja keras, tetapi angka di tangan belum terlihat spektakuler. Disinilah banyak orang berhenti. Bukan karena modelnya tidak bekerja, tetapi karena mereka tidak tahan melihat profit kecil tetap menjadi profit kecil. Godaan terbesarnya justru datang ketika uang mulai masuk, ingin dipakai untuk gaya hidup, ingin terlihat berhasil. Padahal, modalnya belum cukup kuat untuk naik kelas. Inilah salah satu prinsip Teata Ciwan. Uang besar sering bersembunyi di balik pekerjaan yang dianggap terlalu kotor, terlalu repot, atau terlalu kecil oleh kebanyakan orang. Membersihkan barang bekas, mengangkat furnitur, mencari harga, menawar, memotret, membalas calon pembeli, semua itu terlihat sederhana. Tetapi justru di sanalah nilai tercipta. Modal kecil bukan cuma ujian kemampuan finansial, tetapi ujian apakah Anda mampu konsisten ketika belum ada yang memuji. Sekarang bayangkan 2 tahun dari hari ini. Bukan berarti Anda otomatis punya 100 juta, karena hasil setiap orang pasti berbeda. Tetapi bayangkan, kalau selama 2 tahun Anda benar-benar belajar membaca harga, memperbaiki barang, menjual, menghitung margin, menjaga arus kas, dan terus menaikkan ukuran transaksi. Anda tidak lagi hanya menunggu tanggal gajian. Anda mulai memahami bagaimana sebuah aset dinilai, kapan harus membeli, kapan harus menjual, dan kapan lebih baik menahan uang. Jadi sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak dan melihat apa yang sudah Anda miliki hari ini. Bukan berapa saldo rekening Anda,
bukan seberapa besar gaji Anda, tapi keahlian apa yang ada di tangan Anda, atau wawasan pasar apa yang Anda pahami lebih baik daripada orang lain. Karena pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, keahlian apa yang bisa mengubah 20.000 menjadi 100.000, lalu 100.000 menjadi 500.000, dan seterusnya. Kalau Anda menolak percaya bahwa keadaan hari ini harus menentukan keadaan Anda selamanya, ikuti Teata Chewon. Bagikan video ini kepada orang yang sedang berusaha membangun hidupnya dari bawah. Kita tidak mengejar kaya instan. Kita belajar memahami uang, membaca peluang, menghitung risiko, dan bertumbuh dengan cara yang masuk akal. Salam Tata Chewon, mari bertumbuh, berdata, dan berdaya bersama.